Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Wulandari, kelas konversi, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu simulasi bisnis, dengan dosen pengampu saya, Bapak Karyadi MPD. Adapun pengertian simulasi bisnis. Simulasi bisnis atau business simulation adalah pembelajaran interaktif di mana partisipannya memiliki kesempatan untuk merasakan situasi bisnis secara langsung, sehingga pembelajar interaktif ini membuat mereka dapat mengembangkan skills yang berkaitan dengan industrinya. Adapun manfaat simulasi bisnis, yang pertama mengintimasi dunia nyata. Sebuah pembelajaran yang mampu mengintimasi dunia nyata akan membantu karyawan dalam mengetahui faktor dan juga tantangan yang harus dihadapi perusahaan, sehingga mereka bisa mengetahui gambaran besar dan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, lingkungan bebas resiko. Karyawan yang mengetahui program ini bisa belajar dari kesalahan yang telah mereka buat saat simulasi dan melihat adanya konsekuensi dari tindakan bisnisnya pada perusahaan. Tapi karena hal tersebut hanyalah simulasi, maka perusahaan tidak akan terkena dampak langsung dari kesalahan tersebut. Yang ketiga, mendorong kooperasi. Karena di dalam simulasi bisnis ini mengintimasi kondisi yang ada dalam dunia nyata, maka para peserta pun akan terdorong untuk melakukan kooperasi dengan orang lain yang akan tergantung menjadi tim. Kehadiran kooperasi ini akan mendukung terjadinya pembelajaran peer-to-peer dan akan membuat peserta untuk bisa memahami sudut pandang yang berbeda dalam perusahaan. Yang keempat, mempercepat pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, program ini dapat memberikan gambaran yang besar pada para peserta terkait kegiatan operasional perusahaan, sehingga para peserta yang terlibat bisa mempelajari materi dan konsep bisnis secara lebih cepat. Lanjut, alasan perusahaan membutuhkan simulasi. Yang pertama, perubahan dalam permintaan bisnis. Dengan adanya perubahan dalam permintaan bisnis akan membuat kompleksitas pelatihan pengembangan kepemimpinan meningkat secara signifikan. Pelatihan pengembangan kepemimpinan akan mewajibkan para pesertanya untuk mempunyai beberapa hal yang mencakup analytical thinking, strategi thinking, kepemimpinan efektif, ketajaman bisnis, dan juga resiliensi atas adanya perubahan. Tentunya diperlukan waktu yang lama untuk mengajarkan kemampuan tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan akan terus mendapatkan tekanan agar bisa mengembangkan pemimpin masa depan seefektif dan secepat mungkin karena faktor pensiun atau pindah di jajarannya. Lanjutannya, yang kedua adalah kebutuhan untuk melakukan perubahan strategi secara cepat. Alasan lain kenapa perusahaan memerlukan simulasi adalah kebutuhan untuk melakukan perubahan strategi secara cepat. Dengan adanya program ini, maka setiap komponen yang terdapat di dalam perusahaan akan mengetahui dampak dari adanya perubahan strategis yang akan dilakukan. Di dalam perubahan ini pun para pemimpin bisa mengetahui apa, kenapa, dan bagaimana perubahan bisa terjadi sebelum dilakukan. Sehingga para pemimpin perusahaan bisa mengatur pola pikir dan sikapnya untuk bisa disesuaikan dengan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan. Selain itu, para pemimpin perusahaan dan pihak manajer pun bisa memperoleh pengembangan pola pikir dan kemampuan yang diperlukan
agar bisa sukses dan mempercepat proses perubahan strategis. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.